Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal, yaitu pada bab Dhammul Bid'ah wal Mubtadi'ah, dan kita masih membahas tentang Dhammul Mubtadi'ah, celaan terhadap para pelaku bid'ah. Nah, man yakra? Qala Yunus bin Ubaid. على هذه الأمة أشد من فتنة الزارقة، لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم لما أحدثوا من البدع، ويكذبون بالشفاعة والحوض، وينكرون عذاب القبر. أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. ويجب على الأمة أن يستتيبهم وإن تابوا وإلا نفاهم من ديار المسلمين. وقال أيضا رحمه الله: ثلاثة احفظوهن عني لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن ولا يخلون أحدكم مع امرأة syabah يقرأ عليها القرآن ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. وكذا يونس بن عبيد رحمه الله: fitnah Mu'tazilah pada zaman terhadap umat ini lebih dahsyat dibandingkan fitnah Az-Zariqah. Karena sungguhnya mereka menganggap bahwasanya sahabat Rasulullah SAW lalu menyesatkan, telah sesat. Dan bahwasanya mereka tidak memperbolehkan la tajuzu syahadatuhum, bahwa kesaksian mereka tidak sah, bahwa kesaksian mereka tidak sah tatkala mereka membuat-buat kebid'ahan, dari bid'ah-bid'ah. Dan mereka yukadzibuna, dan mereka mendustakan bab syafaat dan haud telaga Nabi. Dan mereka mengingkari azab kubur. Mereka adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka, maka semoga Allah membuat tuli mereka. Maka Allah membuat tuli mereka. Dan Allah membutakan pandangan mereka. Dan wajib atas imam kaum muslimin meminta pada mereka untuk bertobat. Dan apabila mereka bertobat, maka mereka dibiarkan. Dan apabila mereka mengingkari hal tersebut, wa illa natahum min diyar muslimin, apabila mereka tidak mau bertobat, maka diusir dari negeri kaum muslimin. Dan berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah,
tiga perkara yang ihfaduhunna anni. Ihfaduhunna anni, hendaklah kalian menghafalnya. Kalian menjaganya tiga perkara tersebut dariku. La yadkhulu ahadukum ala sultanin yaqra'u alaihi al-Qur'an. Tidaklah masuk di antara salah satu di antara kalian kepada para penguasa untuk membacakan atasnya Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Wala yakhluwanna ahadukum aqra'atin syabadin yaqra'u alaihi Al-Quran. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian berkhalwat, menyendiri bersama seorang wanita muda untuk membacakan atasnya Al-Quran. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian mendengarkan, memperdengarkan pendengarannya dari perkataan-perkataan ashabul ahwa, pelaku-pelaku hawa nafsu. Naam, wa qala rahimahullahu taala, wa qala Yunus ibn Ubaid rahimahullah, telah berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah, fitnatul mu'tazilati ala hadhil ummati asyaddu min fitnatil azariqah. Fitnahnya kaum Mu'tazilah terhadap umat ini lebih dahsyat daripada fitnahnya kaum Azraq, al-Azariqah, yaitu salah satu kelompok dari kelompok orang-orang Syiah atau kelompok orang-orang Khawarij, Azariqah. Li'annahum yaz'umuna anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhallu. Karena mereka menganggap bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sesat. Wa annahum la tajuzu syahadatuhum lamma ahdatsu minal bid'ah. Dan bahwa mereka kesaksiannya tidak diterima atau tidak sah ketika mereka melakukan berbagai macam bentuk kebid'ahan. Wa yukadzibuna bisyafa'ati wal haud. Kaum Mu'tazilah ini mereka mendustakan adanya syafaat dan juga adanya telaga, yaitu di mahsyar nanti. Wa yunkiruna adzabal qabri. Mereka juga kaum Mu'tazilah ini mengingkari adanya azab kubur. Ini kesesatan kaum Mu'tazilah. Mereka menganggap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sesat. Mereka menganggap dan mereka ini kesaksiannya tidak diterima orang-orang Mu'tazilah ketika mereka telah melakukan berbagai macam kebid'ahan. Dan mereka ini ahlul bid'ah Mu'tazilah ini, mereka mendustakan adanya syafaat. Mereka menolak adanya syafaat secara mutlak. Jadi tidak ada syafaat dengan dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi dengan pemahaman akal mereka. Yang ayat-ayat itu sungguhnya dimaksudkan yaitu syafaat orang-orang musyrikin. Mereka tidak mendapatkan syafaat. La tughni anhum syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak sedikit pun bermanfaat. Artinya syafaat untuk mereka tidak bermanfaat. Ini dijadikan oleh mereka sebagai penolakan terhadap adanya syafaat secara mutlak. Padahal telah ada ayat-ayat Al-Quran juga yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin, memberikan syafaat kepada, yakni memberikan izin kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk memberikan syafaat kepada siapa yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Di sini mereka menolak. Demikian pula mereka menolak adanya al-haud, telaga. Mereka beranggapan tidak ada telaga. Karena orang-orang Mu'tazilah ini mengedepankan logika dan rasionalnya, akalnya, ra'yunya. Sehingga apa saja yang bertolak belakang dengan ra'yu, dengan akalnya, maka mereka tolak. Sehingga termasuk adzabul qabr, siksa kubur pun tidak mereka terima. Karena bagaimana dalam logika mereka hadis-hadis yang sahih pun tidak mereka terima ketika bertentangan dengan logika. Karena bagi mereka logika itu lebih diutamakan daripada dalil.
Sehingga dalil bila bertentangan dengan logika, maka dalilnya yang ditolak, logikanya harus diterima. Ini kaum Mu'tazilah. Maka fitnah mereka, kesesatan mereka ini lebih besar, dahsyat, dan lebih banyak mempengaruhi manusia kepada kesesatan ini. Oleh karena itu dikatakan oleh Yunus bin Ubaid, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah hakikatnya orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Bagaimana Allah melaknat mereka? Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah buat tuli hati mereka dan Allah buat buta mata hati mereka. Yakni sehingga dibuatnya tuli, yakni segala nasihat ayat-ayat tidak lagi berguna buat mereka, karena mereka mendoifkan dan menolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat. Demikian pula mereka menolak ayat-ayat Al-Qur'an yang juga tafsirnya, indikasinya adalah kesaksian Allah akan adanya adab kubur, yaitu kepada kaum Fir'aun di dalam kuburnya, dan juga nanti ketika Fir'aun dibangkitkan dari kubur. Dan mata hati mereka pun telah Allah tutup sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Maka bila pemerintahan ini di bawah kekuasaan kaum muslimin dan imam seorang muslim yang taat, yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu 'alal imami ayyastatibahum, maka kewajiban bagi seorang imam, yaitu penguasa, untuk meminta mereka orang-orang Mu'tazilah ini bertobat dari kesesatan-kesesatan yang tersebut di atas tadi, dan banyak lagi kesesatan-kesesatan lainnya, seperti penolakan mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mentakwil. Fa in tabu, kalau mereka bertobat, fakhallu, maka mereka akan dibiarkan jalannya. Wa illa nafahum an min diyaril muslimin. Tapi kalau mereka menolak untuk bertobat, maka kewajiban bagi imam kaum muslimin untuk mengeluarkan mereka dari negeri kaum muslimin, yaitu mereka diusir dari negeri-negeri kaum muslimin. Ini sebenarnya hukum yang harus ditegakkan di sebuah negeri yang berlandaskan kepada syariat Islam, atau yang setidaknya sekecil-kecilnya, yakni ditegaskan tentang kesesatannya oleh negara, oleh pemimpin, dan dilarangnya seseorang pun untuk bermajlis di dalamnya, atau termasuk nafau min diyaril muslimin, dipenjarakan, yaitu sehingga mereka tidak memberikan pengaruh buruk bagi kaum muslimin semuanya. Wa qala aidan, yakni Yunus bin Ubaid rahimahullah, salasatun ihfaduhunna anni, ada 3 perkara hendaknya kalian menghafalnya dariku, yakni 3 wasiat, 3 nasihat dari Yunus bin Ubaid. Apa yang pertama? La yadkhulu ahadukum ala sultanin yakra'u alaihi al-Qur'an. Janganlah la yadkhul ahadukum ala sultanin yaqra' alaihi al-Qur'an. Janganlah seseorang di antara kamu masuk ke dalam penguasa, masuk menemui penguasa, artinya berhubungan dengan penguasa, meskipun tujuannya adalah membacakan Al-Quran. Ini yang pertama. Kita sebut dulu 3-tiganya, baru kita nanti insya Allah uraikan. Yang kedua, wala yakhluwanna ahadukum ma'amra'atin syabbatin yakra'u 'alaiha al-Qur'an. Dan janganlah seorang di antara kamu berkhulwah, menyendiri dengan seorang wanita yang masih muda, meskipun dalam rangka mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan kandungan Al-Quran. Wala yumakkinu ahadukum sam'ahu, wala yumakkin, dan hendaknya janganlah seorang di antara kamu yumakkin sam'ahu, membiarkan telinganya min ashabil ahwa, yaitu mendengarkan perkataan dan ucapan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya. 3 perkara ini yang terkait erat dengan bab di sini adalah babul mubtadi'ah, damul mubtadi'ah, yaitu pada poin ketiganya. Akan tapi kita akan sebutkan wala yumakkin ahadukum sam'ahu min ashabil ahwa. Jangan ia meneguhkan ataupun menyiapkan telinganya, memfusatkan telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan perkataan dari ashabul ahwa, yaitu orang-orang yang
suka mengedepankan akal pikiran dan perasaan serta hawa nafsunya daripada berpegang kepada dalil. Tiga hal ini termasuk fitnah yang besar bagi kaum muslimin, yaitu yang pertama, yadkhul ala sultan, bergaul dengan sultan, dengan penguasa. Padahal dikatakan di sini yaqra'u alaihil Quran, yang ia membacakan Al-Quran kepada penguasa tersebut. Yaitu maksudnya di sini datang yaitu bergaul, berdekatan. Adapun ketika ia dipanggil oleh penguasa, maka lazimnya bagi seorang rakyat untuk mendatangi, tapi dengan sekedar menasihati dan keluar. Akan tapi tidak memberikan peluang bagi dirinya untuk berdekatan dengan para penguasa. Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah penguasa-penguasa yang mereka tidak lagi peduli terhadap syariat Islam, terhadap kepentingan agama, karena mereka tidak akan memanggil para ulamanya selain hanya untuk dijadikan sebagai alat pendukungnya, Dan fitnahnya bagi para ulama yang mau bertemu dengan para sultan, yaitu akan tergoda hatinya, ia ingin menasehatinya, ingin meluruskannya, dan nantinya akan terjebak dengan kekuasaan. Diberinya kekuasaan, diberinya kedudukan sebagai hakim dan seterusnya, sehingga ia tidak berdaya dan bisa terjatuh kepada fitnah-fitnah yang lebih besar. Sama yang kedua, wala yakhluwanna ahadukum ma'amra'atin syabah yaqra'u 'alaihal Qur'an. Jangan ia menyendiri dengan seorang wanita muda meskipun ia hendak mengajarkan Al-Quran. Niatnya bagus, tapi selalu laki-laki siapa saja akan mudah terjebak kalau sudah bertemu dengan wanita. Seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak aku dapati seorang laki-laki yang cerdas, yang kokoh, yang dapat mengalahkannya kecuali seorang wanita yang lemah lembut. Wanita lemah lembut, tutur katanya lembut, suaranya lembut. Kalau sudah berbicara dengan laki-laki manapun bisa terjatuh atau jatuh hatinya dan bisa terperdaya. Maka itu yang harus diwaspadai, karena membiarkan peluang itu akan membuka kepada peluang besar. Zaman sekarang media untuk berkhulwah banyak sekali. Tidak hanya berduaan saja, tapi juga dengan berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi yang ada seperti gadget. Maka bila bicaraannya tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan din saja, tidak membatasi pada perkara itu, sampai menanyakan bagaimana keadaannya, ini sudah syaitan yang akan masuk. Kalau sudah menanyakan bagaimana keadaannya, maka syaitan yang akan masuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang yang merasa memang dirinya tidak mampu untuk menjaga diri dari godaan-godaan serupa, maka hendaknya tidak berhubungan dengan mereka atau membatasi diri sehingga tidak memberikan jawaban ataupun tidak menanyakan kecuali berkaitan dengan keagamaan saja. Kemudian yang ketiga, yaitu inilah yang dimaksudkan wala yumakkin ahadukum sam'ahu min ashabil ahwa, dan janganlah seorang di antara kamu yaitu mengokohkan pendengarannya, memusatkan pendengarannya kepada perkataan ahlul ahwa. Hati manusia itu lemah. Sekuat apapun ilmu seseorang, kadang kalah dengan logika. Ketika disampaikan kepadanya alasan-alasan logik, maka kadang-kadang dalil pun menjadi lumpuh. Disitulah bahayanya ahlul kalam dan bahayanya ahlul ahwa. Karena itu kita akan menyaksikan di sini perkataan para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka bencinya mereka terhadap ahlul bidah, ahlul ahwa, sampai ketika anak dari Yunus bin Ubaid ini
keluar kepada saudaranya, tetapi yang dikenal dengan pemahaman ahlu bid'ah dengan akalnya, beliau marah. Kita akan lihat nanti pada pembahasan berikutnya betapa hati seseorang itu sangat lemah untuk mudah dipengaruhi dengan kalimat-kalimat indah. Kita bicara dengan hadis, dengan ayat, itu kadang membosankan, tidak menarik dan menjenuhkan. Tapi ketika seseorang ia berbicara dengan logika, itu seringkali ketika dia pandai mengolah kata dan mengolah kalimat, apalagi dia bisa sampai mempertemukan satu dalil itu dengan logika-logika yang dalam pandangan akal itu diterima, maka kita akan terjebak, akan tertipu. Kita akan membenarkan yang serupa itu. Seperti satu contoh saja ketika berbicara tentang makna daripada jannah. Apa makna jannah? Surga. Itu secara syar'i. Apa makna daripada jannah secara bahasa? Taman, kebun. Maka mereka kadang-kadang berlogika, orang-orang kaum rasionalis berlogika bahwa surga yang hakiki itu yaitu ketika kita mampu menata kehidupan ini dan menjadikan bumi ini penuh dengan taman-taman, kebun-kebun yang indah, yang menyenangkan, menyejukkan, membuat hati itu betah. Itu saya nggak pandai bahasanya. Tapi mereka, orang-orang yang rasionalis dan orang-orang yang ahlu retorika, itu mampu membahasakan makna jannah ini kepada makna kebun dan taman-taman indah tadi. Dan dia akan berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada di surat Al-Kahfi dan di surat-surat ayat-ayat lainnya. Dan orang yang tidak memahami mendalam tentang akidah bisa terjebak dan membenarkannya. Dan bahasa Al-Quran yang seperti ini diterjemahkan dengan logika-logika rasional itu sangat banyak sekali. Dan bila itu disampaikan oleh orang yang pandai berretorika, maka kita akan percaya. Maka sungguh duduk bersama mereka itu berbahaya. Satu contoh, saya pernah mendengarkan tafsir surat Al-Asr dari seorang tokoh Syiah. Dulu saya belum tahu kalau dia tokoh Syiah dan ahli tafsir dan sangat terkenal, kemampuan berbahasanya indah. Dia menafsirkan wal asri, kata wal asri demi masa. Itu mengapa kok yang digunakan waktu asar, yang digunakan sumpah oleh Allah waktu asar? Karena kata al-asr itu dari kata-kata asara ya'siru, yang artinya memeras. Al-asr itu adalah waktu ujung hari, di mana seseorang telah memeras seluruh tenaganya, sehingga ia di waktu sore itu adalah di waktu di mana seseorang sudah mulai melemah. Logikanya bahwa wal asri itu adalah logikanya yaitu manusia di masa tua atau di masa senja, ketika fisiknya mulai melemah, ketika cara berpikirnya juga mulai menurun, kemudian cara menghafal daya hafalnya dan juga analisanya dan sebagainya. Maka di sini dikatakan pada posisi kondisi yang seperti ini manusia mengalami kelemahan, yaitu di waktu sore, di waktu senjanya. Sangat indah sekali logikanya. Dan kalau kita teruskan nanti percaya juga kalian, jangan. Saya juga takut nanti dipercayai. Artinya itu bahwa keindahan di dalam menafsirkan satu kata itu sangat pinter. Nah, orang-orang lebih suka mendengarkan penjelasan satu kata ayat yang ditafsirkan dengan cara-cara logika yang seperti ini dibandingkan yang sangat dangkal seperti yang kelihatannya sangat dangkal, yaitu menafsirkan ayat hanya dengan hadis, satu hadis, wal asri demi waktu asar. Innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Penjelasan-penjelasan yang sangat sederhana di dalam kitab-kitab tafsir yang mereka selalu menukilkan dari asar-asar para sahabat atau para tabi'in atau juga khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
akan berbeda orang menerimanya. Nah, di sini kita katakan bahwa para ulama terdahulu mengkhawatirkan diri mereka untuk mau mendengarkan orang-orang yang berbicara dengan akalnya, yang tidak mencukupkan dengan dalil dan athar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mulia radhiyallahu taala anhum ajmain, dan juga para imam-imam setelah mereka. Maka juga apa yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, sampai mereka mengingkari adanya syafaat, mengingkari adanya al-haud telaga, dan mereka juga mengingkari adanya adab kubur, karena mereka bersandar kepada logika dan tidak bersandar kepada dalil, serta tidak memahami lafaz-lafaz dalil yang ada sebagaimana semestinya, yaitu bahwa kalimat itu lazimnya untuk difahami sesuai dengan lafaz dohirnya. Saya makan nasi, ana akulur ruzza, atau ana akulul aruzza, saya makan nasi. Maka lazimnya makna ana akulul aruzza ya harus dimaknai saya makan nasi. Tapi bagi orang-orang yang mereka berpikir secara rasional dan mengandalkan kemampuan rasionalnya, mereka menolak untuk memaknai kata-kata ini, kalimat ini dengan apa adanya, sehingga dimaksudkan, oh bukan nasi tetapi ini dan itu memakan hal-hal yang bergizi dan sebagainya. Nah, pemalingan yang serupa ini itulah yang sering mereka gunakan untuk mengingkari ayat-ayat yang berbicara tentang perkara-perkara ghaib yang seharusnya kita imani sebagaimana dohirnya lafaz atau ayat-ayat lafaz pada ayat-ayat tersebut. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Naam, man yakra istimraru an Khuwail. Wa an Khuwail qala kuntu inda Yunus bin Matta rahimahullah wa ja'a rajulun qala atanhana an mujalasati Amr bin Zaid wa qad ja'ala alayhi ibnuka qablu wa qala lahu Yunus ittaqillah fataghayyada
falam yabra'u an ja'a ibnahu faqala ya bunayya qad arafta ra'yi fi amr fatadkhulu alayh wa qala ya abati kana ma'i fulanun faja'ala ya'tadiru ilayh wa qala anhaka 'anil zina wasariqa wa syurbil khamr wala antal qallaha azza wa jalla bihinna ahabbu ilayya min an talqahu yuraqi amalik wa ashabi amal wa an Maimun bin Mihran rahimahullah qala salatun la tabluwanna nafsaka bihinna la tadkhulu ala sultanin wa in kunta amuruhu bitta'atillah wa la tadkhulu ala imra'atin wa in qulta tu'allimuha wa la tasghaynaha misam akal lagi bawa innaka la tadri ma ya'laku biqalbika minhu. Wa qala Dawud bin Abi Hindi rahimahullah awhamdahu tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran la tujalisu ahlal bidah fa in jalastahum fahaka fi sadrika syai'un mimma yaquluna apa itu? Saya nggak ada itu. Wayaquluna akabat sakafina jahannam. Oh, kadabta. Yaquluna akbabta. Yaquluna akbabta. Kata binari jahannam. Wa an Sa'id bin Amir qala Mariba Sulaiman at-Taymi rahimahullah fabaka fi maradihi bukaan syadidan wa qila lahu ma yubkika atajza min al-mauti qala la walakin marartu ala qadari wa salamtu alaihi wa akhafu an yuhasabani rabbi azza wa jalla alaihi. Nah, tarjim. Nah, mau tarjamah? Dari Khuwail dia berkata, kuntu inda Yunus bin Ubaid, kami bersama Yunus bin Ubaid rahimahullah, faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki dan dia berkata, apakah engkau melarang kami? Apakah engkau melarang kami duduk-duduk bersama Amr bin Ubaid?
Padahal telah masuk, padahal anakmu telah masuk bersamanya, padahal anakmu telah lebih dulu menemuinya, masuk kepadanya. padahal anakmu telah lebih dulu menemuinya. Maka berkata Yunus, ittaqillah wa tabayyan, Fataghayyadha. bertakwalah kepada Allah. Lalu beliau marah. Falam yabrahu an jaa ibnahu, Falam yabrah an jaa ibnu. Maka tidak selang lama datanglah anaknya. maka tidaklah lama datang anaknya. Faqala, dan dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, Qad arafta ra'yi. apakah kamu mengetahui, Qad arafta ra'yi. Engkau telah mengetahui pendapatku, pandanganku engkau telah mengetahui pandanganku atas amal berkenaan dengan Amr. Maka dulu alaih, apakah kamu masuk bersamanya, Nah, masih juga kau menemuinya. Maka anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya bersamaku Ada si fulan. Faja'ala ya'tadiru ilaihi, dan yang ia minta, artinya beralasan untuk bisa bertemu dengan Amr bin Ubaid tadi. maka Yunus berkata, Anhaka aniz zina. Aku melarangmu dari melakukan zina. Aku melarangmu dari melakukan perbuatan zina, mencuri dan meminum khamr. Wa antalqallah, dan Wala antalqallaha bihinna. Dan seandainya kamu menemui Allah dengan dosa ini, lebih aku sukai daripada kamu bertemu dengan Allah dengan membawa pemikiran Amr bin Ubaid dan sahabat-sahabat. Iya. Dan dari Maimun bin Mihran rahimahullah, dia berkata, Salasun 3 perkara la tabluwanna nafsaka bihinna. Jangan engkau menguji dirimu dengan 3 hal ini. Jangan engkau menguji dirimu dengan 3 perkara ini. Janganlah kamu masuk bertemu sultan, dan kamu mengatakan, meskipun engkau berkata, aku memerintahnya untuk mentaati Allah. untuk taat kepada Allah. Dan janganlah kamu masuk kepada perempuan lalu kamu mengatakan, Meskipun engkau mengatakan aku mengajarkan kepadanya kitab Allah. wala tusghiyanna bisam'ika, Dan janganlah engkau memperdengarkan pendengaranmu dan jangan kau memperdengarkan pendengaranmu lidi hawa, kepada orang yang suka menggunakan hawa nafsu dan akalnya. Innaka la tadri, karena sesungguhnya dirimu tidak mengetahui Ma ya'laku biqalbika minhu. Engkau tidak mengetahui apa yang tergantung di dalam hatimu darinya. Nah, ini aja dulu, karena bawahnya di tempat saya tidak ada yang perkataan Daud itu. Wa an Khuwail, dari Khuwail, beliau berkata, kuntu inda Yunusa ibni Ubaidin rahimahullah, faja'a rajulun. Pernah aku sedang duduk bersama Yunus bin Ubaid rahimahullah, lalu datang seseorang lelaki. Faqal, lalu laki ini berkata kepada Yunus bin Ubaid, atanhana an mujalasati Amr bin Ubaid,
Wallahu ta'ala alam, Amr bin Ubaid ini saudara Yunus atau orang lain, tapi memiliki bapak sama, Ubaid juga. Atanhana an mujalasati Amr bin Ubaid, apakah engkau melarang kami untuk berduduk-duduk dengan Amr bin Ubaid? Wa qad dakhala alaihi ibnuka qablu, padahal anakmu juga sudah sering istilahnya bertemu dengan atau sudah bertemu dengan Amr bin Ubaid. Faqala lahu Yunus, maka berkata Yunus kepada orang ini tadi, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Fataghayyadha, maka ini syaratnya yang marah adalah Yunusnya, dia marah melihat sikap, artinya anaknya seperti itu. Timbul marahnya dia tahan gitu. Falam yabru an ja'ahu ibnu, tidak selang lama anaknya datang. Faqala, maka Yunus bin Ubaid berkata kepada anaknya, ya bunayya, qad arafta ra'yi fi Amrin fatadkhulu alaihi, engkau sudah tahu bagaimana sikapku terhadap Amr, engkau sudah tahu bagaimana pandanganku terhadap diri Amr, lalu mengapa engkau masih juga menemuinya? Fatadkhulu alaihi, mengapa engkau masih juga menemuinya, masuk kepadanya? Faqala, maka anaknya mengatakan, ya abati, kana ma'i fulan, wahai ayahku, tadi itu ada seorang anak, ada seseorang si fulan. Faja'ala ya'tadiru ilaihi, dia minta tolong kepadaku untuk mengantarkan kepadanya. Jadi mengantarkan menemui Amr bin Ubaid. Meminta izin, ya'tadir itu beralasan, meminta izin supaya bisa bertemu dengan Ubaid. Maka itu tidak diterima alasan itu oleh ayahnya. Beliau mengatakan, faqal anhaka 'aniz zina wa 'anis sariqah wa syurbil khamr, aku melarangmu untuk berbuat zina, dari mencuri dan juga minum khamr, aku melarangmu. Tapi wala antalqallaha bihinna, wala antalqallah azza wa jalla bihinna ahabbu ilayya min antalqahu bi ra'yi Amrin wa ashabi Amr. Namun seandainya engkau berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, dengan engkau membawa dosa zina, mencuri, dosa minum khamr, lebih aku sukai daripada engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau pikiranmu sudah terkena pemikirannya Amr bin Ubaid dan juga para pengikutnya ashabu Amr. Maknanya apa? Meskipun ada orang yang minta diantarkan ke sana, maka jangan. Kalau ada orang luar kota barang capek-capek tanya ke suatu tempat yang kita sudah maklum bahwa dia tempat dukun, tempat yang dimintain ludahnya, maka jangan ditunjukkan. Katakan tidak tahu saya di mana. Jangan, kalau bisa malah kita terangkan. Itu adalah perkara yang batil, yang tidak boleh. Jangan kemudian tunjuk, oh ya dari sana belok sana, lurus nanti ada tempat besar, nah berhenti di situ. Nah, kalau ini artinya kita sama membawa kepada kesesatan orang lain kepadanya. Maka hendaknya kita mengingkari. Nah, perkataan ini menunjukkan bagaimana Yunus bin Ubaid bahkan terhadap anaknya pun beliau tidak ridho, sampai-sampai mengibaratkan beliau tidak mengizinkan anaknya berbuat zina, tidak mengizinkan anaknya untuk mencuri, tidak mengizinkan anaknya untuk mabuk, tidak, karena beliau mengatakan anhaka 'aniz zina wa 'anis sariqati wa syurbil khamr. Saya melarangmu dari berbuat zina, saya melarangmu dari mencuri dan juga minum khamr. Tetapi sekiranya sampai kau mati dan bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau pernah berbuat hal-hal tersebut atau membawa dosa-dosa tersebut, itu lebih aku sukai daripada engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau punya pikirannya Amr. Lihat dahsyatnya. Zina dosa besar tidak? Dosa besar. Mencuri dosa besar. Minum khamr dosa besar. Tetapi itu masih lebih ringan seandainya seseorang mati membawa dosa ini daripada dia mati membawa pemikiran-pemikiran orang-orang yang telah menyimpang dari ahlul ahwa.
Ini yang kadang tidak dipandang, tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Menganggap bahwa penyimpangan pemikiran itu perkara kecil. Bahaya besar, karena bisa menyebabkan apa yang batil itu dipandang hak. Itu dengan akal. Hanya dengan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang itu bisa memandang sesuatu yang batil itu menjadi seolah-olah hak. Dan itu susah kalau orang sudah terkena syubhat di akalnya, susah untuk diluruskan. Meskipun disampaikan dalil, kenapa? Karena dia akan mengartikan, menerjemahkan dalil-dalil tersebut kepada hawa nafsunya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, yang kedua, wa an Maimun ibni Mihran rahimahullahu qal, dari Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau berkata, salatun la tabluwanna nafsaka bihinna. Ada 3 perkara, jangan sekali-kali kamu menguji dirimu dengan salah satu dari 3 perkara ini. Jangan kau uji, jangan kau nekat. Coba saya mau tes kemampuan akidah saya, mempanda. Nah, ini bahaya. Ada 3 perkara yang tidak boleh kita menguji diri kita untuk coba-coba. Apa yang pertama? La tadkhul ala sultan wa in qulta amuru bi taatillah. Jangan sekali-kali kau menemui penguasa, meskipun engkau mengatakan aku hendak memerintahnya, mentaati Allah, aku hendak menasehatinya, jangan. Kenapa? Kalau orang sudah bergelimang dengan kekuasaan, susah diingatkan kecuali dia termasuk dari ahlut takwa, seperti Harun ar-Rasyid misalnya, atau Umar ibn Abdul Aziz misalnya, atau para khulafa ar-Rasyidin. Baru mereka suka bermajlis dengan para ulama dan mengambil faidah dari para ulama. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala sering mengundang para ulama di majlisnya, dan kemudian meminta pendapat, nasihat-nasihat mereka. Tapi sebaliknya seringkali para ulama itu yang mendapatkan nasihat dan hikmah yang banyak dari Umar bin Abdul Aziz, karena beliau lebih alim daripada ulama-ulama itu. Tapi kalau yang jadi sultan, ya kita maklumi, perkaranya bukan persoalan dia profesor atau doktor, tapi keagamaannya, pemahaman terhadap agamanya minim, terbatas, maka ia hanya akan meminta pendapat kepada kita yang sesuai hawa nafsunya. Maknanya bila kita memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita, kalau penguasa itu ya ini tidak sadis, ya tidak diterima, ya sudah, sana kau pulang, itu aja. Tapi kalau seandainya kita memberikan jawaban sesuai dengan keinginan sultan, nah ta'al, kau duduk di sini mendampingiku. Artinya hanya sultan hanya ingin mencari pengukuhan dan legitimasi daripada ulama. Karena ketika ulama itu dijadikan legitimasi, umat akan ikut tunduk dan mentaati para ulamanya. Maka la tajlis ala sultan wa in qulta amuruhu bi taatillah. Jangan kau bertemu dengan sultan dengan sengaja mendatangi mereka, menemui mereka, karena bahaya. Karena kalau kita sudah kena kenikmatan dari mereka, susah. Lidah ini keluh untuk menasehati, tidak bisa berkata hak lagi. Sehingga para ulama terdahulu mereka sampai berdoanya, ya Allah, lindungilah hamba dari pemberian para sultan, dari pemberian para sultan, karena takut kalau sudah berhutang budi kemudian akan terikat, tidak bisa berkata kebenaran. Yang kedua, wala tadkhul ala imra'atin wa in qulta u'allimuha kitaballah. Persis seperti perkataan Yunus bin Ubaid, hanya bahasanya, redaksinya beda. Jangan engkau menemui seorang wanita yang maknanya sendirian, cuman berdua, meskipun kamu mengatakan saya mau mengajarkan kitabullah kepadanya, kasihan, dia kan pingin belajar bisa tafsir, ngerti agama. Kalau tidak ada yang ngajarin siapa? Ya yang orang lain, jangan kamu yang perempuan juga. Kalau kita yang ngajarin, nanti persoalannya jadi lain. Sudah bukan lagi belajar, syaitan yang belajar.
Syaitan pula yang akan ngajarin kita. Kenapa? Karena berkhulwah dengan seorang wanita, kalau mau ya dinikahi, diajari. Tapi kalau tidak mau bermaksud menikahi, jangan. Kan ada jatah 4 setiap orang laki-laki, dan ini sah secara syariat. Maka dinasihatkan wala tadkhul ala imra'atin wa in qulta wa'allimuha kitaballah. Jangan kamu menemui seorang wanita sendirian, tidak ada mahramnya, meskipun engkau mengatakan aku hendak mengajarkan kitabullah, mengajarkan sesuatu yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi kalau mengajarkan kepada seorang wanita berdua saja, la ilaha illallah, bahaya. Nah iya, akhirnya babunya lain, babu nikah nanti. Kalau apa? Kalau dia sampai menikahinya itu lebih bagus. Datang, wah ini sudah, kamu tak nikahin saja. Datang kepada orang tuanya, saya melamar anakmu, sudah, itu lebih bagus, lebih afdal. Ini. Yang ketiga, wala tusghiyanna bisam'ika lidhi hawa fa innaka la tadri ma ya'laku biqalbika minhu. Jangan engkau memusatkan pendengaranmu kepada orang yang memiliki hawa nafsu, yaitu yang suka berbicara dengan hawa nafsu, yang selalu berbicara dengan akalnya, bukan dalil. Ini ujian yang paling berat di zaman ini adalah yang terlalu banyak diabaikan orang tadi, bahwa kita selalu menggunakan logika dan melupakan dalil. Oke, kita tidak hafal dalil, tapi kita ngerti maksud dalil ada. Bahwa ada larangan dari Al-Quran, ada larangan dari hadis, ada perintah dari Al-Quran, ada perintah dari hadis, yang maknanya kita paham meskipun kita tidak menghafal lafadznya. Itu lebih baik daripada kita berbicara dengan akal. Kalau kita sudah berbicara dengan akal, maka yang berbicara adalah mana yang pantas bagi seseorang. Kalau sudah mana yang pantas, itu sudah lain persoalan, lain arti. Dan orang banyak terjatuh kepada kesesatan karena perkara ini. Dan itulah yang menyebabkan seseorang berbuat kebid'ahan, karena menggunakan porsi akal yang lebih daripada dalil. Fa innaka la tadri ma ya'laku biqalbika minhu. Karena kalau kamu suka mendengar omongan orang ahlu bid'ah, kamu nggak tahu nanti apa yang nyantol di dalam hatimu. Kita dengar ucapannya, oh iya ya, benar juga nih. Wah, masuk akal. Itu yang akan selalu muncul di dalam hati seseorang, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita mendengarkan ahlu bid'ah berbicara. Mengapa para ulama melarang kita mendengarkan ahlu bid'ah berbicara? Sampai-sampai Imam Tawus dan putranya duduk di dalam masjid, ada seorang ahlu bid'ah yang duduk di dekat beliau berbicara. Apa yang beliau lakukan? Menutup telinganya dan memerintahkan anaknya untuk menutup telinganya. Tutup kedua telingamu, wah enak. Sampai lama dilihat masih bicara. Ketika ditanya lagi, coba nak, masih bicara enggak? Anak yang dengerin, masih bah. Teruskan, tutup lagi telingamu. Sampai orang itu pergi, baru sang imam berkata, sungguh hati manusia itu lemah. Kalau kita mendengarkan ucapan ahlu bid'ah, kita mudah terpengaruh. Maka jangan hati kita itu dijadikan apa? Tong sampah, tempat masuknya semua perkataan. Oh nggak apa-apa kan, bisa dipilah-pilih. Kita tahu milah benar, yang milih benar salahnya mana kalau kita kadang nggak punya bekal ilmu yang kuat. Apalagi ketika kita dipengaruhi logika-logika yang indah. Alhamdulillah saya tidak pandai untuk berlogika, untuk berretorika, sehingga saya tidak bisa memberikan contoh. Tapi saya pernah terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti itu ketika zaman dulu masih kuliah. Bagaimana hal itu kuat sekali memberikan dampak kepada pemikiran seseorang, sehingga ia berpikir dengan logika-logika yang seperti itu. Nah, kemudian yang dibacakan punya Abu Dawud tadi. Jazakallah.
Wa qala Dawud ibnu Abi Hind rahimahullah, auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran. Berkata Dawud bin Abi Hind rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa bin Imran. Apa wahyu Allah kepada Nabi Musa? La tujalis ahlal bidah. Lihat wahyu Allah dalam Syarh Sunnah ini. Wahyu Allah kepada Nabi Musa, jangan engkau duduk-duduk dengan ahlu bidah. Maknanya bahwa ahlu bidah tidak hanya ada di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan di umat sebelum kita di zaman Nabi Musa jauh-jauh sudah ada orang ahlul bidah. Kok kemudian sekarang kok orang heran dengan bid'ah dan marah dengan dikatakan bid'ah? Ini bukan barang baru, bid'ah ini barang lama gitu. Ini produk lama yang dimunculkan kembali oleh Nabi sebagai peringatan. Makanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dan ini perkataan-perkataan para salaf as-saleh, mereka sudah menyampaikan hal-hal yang serupa ini. La tujalis ahlal bidah, jangan engkau duduk-duduk dengan ahlul bidah. Jalasa yujalisu artinya tidak hanya sekedar duduk bareng, tapi ngobrol. Ada tukar fikir, ada perbincangan, percakapan, bergaul. Itu mujalasah. Makanya dikatakan atanhana an mujalasati abdin Amr bin Ubaid. Apakah engkau melarang kami untuk duduk-duduk, yaitu maksudnya bergaul dengan Amr bin Ubaid? Dilarang, kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Yunus bin Ubaid. Sama di sini Allah melarang Nabi Musa alaihissalam untuk duduk dengan ahlul bidah. Fa in jalastahum fahaka fi sadrika syai'un mimma yaquluna akbabtuka fi nari jahannam. Ini akbabtuka fi nari jahannam. Kalau seandainya engkau duduk-duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka ahlul bidah, maka akan haka fi sadrika syai'un, akan tertinggal di dalam hatimu sesuatu. Mimma yaqulun, dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan banyak hal, ada yang nanti tertinggal, tersimpan di dalam hati. Haka fi sadrika, tersimpan di dalam hati. Kalau itu terjadi, akbabtuka fi nari jahannam, aku akan telungkupkan engkau ke dalam neraka jahanam. Ini seandainya riwayat ini benar, mungkin dihapuskan karena mungkin ada sedikit kelemahan, tetapi maknanya benar, bahwa orang kalau sudah mendengarkan perkataan ahlul bidah akan mudah terpengaruh. Meskipun kita sudah ngaji sunnah, lama ngaji sunnah, banyak ngaji sunnah, tapi kalau sering bergaul dengan ahlul bidah, termasuk tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Khawarij, maka pikiran kita itu bisa dirubah, bisa berubah. Kemudian wa'an Sa'id bin Amirin qala, berkata Sa'id bin Amir, tafadhal. Jazakallahu khairan. Qala, beliau berkata, maridha Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Sulaiman At-Taimi rahimahullah, ini seorang alim di kalangan ulama salaf. Fabaka fi maradihi bukaan syadidan. Di dalam sakitnya ini beliau menangis dengan nangis yang keras. Artinya bukan sekedar nangis biasa, tapi sampai tersenggugukan atau yang lebih dari itu. Fakila lalu ada yang menemani saat itu bertanya kepada beliau, fakila lahu ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Apa kata beliau? Ditanyakan lagi, atajza'u minal maut, apakah kamu takut mati? Atajza'u minal maut, apakah kamu takut mati? Apa jawaban beliau? Enggak, saya enggak takut mati. Walakin marartu ala qadariyin fasallamtu alaihi. La ilaha illallah. Akan tetapi yang saya tangisi itu karena saya pernah bertemu dengan seorang yang berpaham qadariyah. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Itu yang aku takutkan, itu yang membuat aku menangis. Sehingga beliau mengatakan fa akhafu ayyuhasibani Allah atau an yuhasibani Rabbi azza wa jalla alai. Aku takut Allah Rabbku akan menghisabku karena aku menyalami ahlul bid'ah itu. Ya ilaha illallah.
Kita bukan saja nyalamin, kita datangi, kita salami, kita rangkul, kita ajak duduk bareng. Gimana itu? Tapi di sini ahlu bid'ah yaitu tokoh-tokoh ahlu bid'ah. Tokoh-tokoh ahlu bid'ah seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Maturidiyah, Asy'ariyah, yang mereka berpikiran kental, yang sangat ngotot. Maka mereka ini tidak pantas untuk diajak duduk, diajak disalami pun tidak. Bahkan Sa'id bin Amir sampai menangisi dirinya gara-gara menyalaminya. Ini diantara hal-hal yang patut kita jadikan pelajaran. Dan di sini masih banyak perkataan-perkataan lain lagi. Bagaimana satu saja pendek ini perkataan Amr bin Qais rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau katakan, la tujalis sahibaz zaighin fayazigha qalbuka. Jangan engkau duduk bergaul dengan sahibaz zaig, orang yang sesat, yaitu sesat pemikirannya, bukan sesat perbuatannya saja, tetapi sesat pemikirannya. Kenapa? Fayazigha qalbuka, nanti hatimu ikut sesat. Na'udzubillah. Maka jangan kita meremehkan perkara ini. Sebisa mungkin karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana ucapan mereka. Sebisa mungkin kita menjaga diri kita, melindungi dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena hal itu dapat membuat kita terjebak di dalam kesesatan-kesesatan yang lebih merugikan kita lagi. Dan banyak lagi nanti kita akan masih mendapati perkataan-perkataan yang serupa ini dari para salafus saleh dan sikap mereka terhadap perbuatan ahlu bid'ah. Mereka sangat mencela. Yang ini menunjukkan bahwa meremehkan mereka bisa berdampak keburukan bagi akidah kita. Maka kita harus waspada. Hadza minni wal afu minkum. Ini saja saya cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.